373, episode 71-50 tahun kemudian 1. 4 hari berlalu sejak kami tiba di Isle of Reincarnators. Saya mengkonfirmasi melalui pandangan Omniscient Readers, bahwa teman-teman lain telah menyelesaikan skenario Middle Island mereka dan siap untuk mengatasi yang berikutnya. Saat ini, saya sedang menatap layar ponsel saya. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur, revisi akhir.txt. Mungkin saja, epilog, yang ingin saya baca menunggu saya di akhir file teks ini. Apakah hanya itu saja? Jika keberuntungan ada di pihak saya bahkan mungkin menemukan beberapa informasi tentang perubahan regresi ketiga saat ini juga. Pedoman yang memberi tahu saya cara bertindak dan cara menghapus skenario yang akan datang untuk mencapai akhir yang sempurna mungkin ada di sana. Namun, bagaimana jika akhir cerita adalah tragedi? Jika, secara kebetulan, revisi akhir sedikit menyiratkan bahwa itu tidak akan lagi berubah. Apakah kamu benar-benar dapat mengatasinya? Bagaimana jika tindakan saya membaca hal ini hanya menetapkan akhiran sebagai gantinya? Kim Dokja. Aku mengangkat kepalaku untuk melihat Han Suyong, perban melilit tangan kirinya, menatapku. Dia adalah satu-satunya keberadaan lain yang tersisa di dunia ini yang membaca cara bertahan hidup selain aku. Jika dia ada di sepatu saya, bagaimana dia akan bereaksi? Jika dia adalah saya, akankah dia membuka file ini? Apa yang kamu lihat? Tidak, tidak apa-apa. Saya mematikan layar ponsel. Mungkin akan tiba suatu hari ketika saya ingin tahu tentang isi cerita ini. Namun, sekarang bukan. Epilog, yang ingin saya ketahui mungkin tidak ada dalam file ini. Setelah menyelesaikan perawatan pada peralatannya, Han Suyong dengan ringan melompat dari tempat tidur dan berbicara kepada saya. Mari kita pergi. Semakin lama kita berlengah-lengah, semakin jauh ke depan bahwa bajingan Yu Jong Hyok akan mendapatkan. Petik 2. Tapi kita harus bertemu seseorang sebelum pergi. Siapa? Sepertinya dia sudah ada di sini. Kami mendengar suara ketukan saat pintu berderit terbuka di belakang kami. Hal pertama yang kami lihat adalah rosario Buddha tebal berwarna coklat yang tergantung di leher orang itu. Selanjutnya adalah jubah biarawan Buddha abu-abu, dan otot-otot yang kuat mengintip keluar dari bawahnya. Dia adalah seorang prajurit biksu, yang telah melalui latihan keras berulang untuk waktu yang sangat lama. Aku datang untuk menjemputmu, penasihat. Saya menganggukkan kepala dan membalas. Tolong, arahkan aku ke rajamu. 3 cara bertahan hidup di dunia yang hancur. Menurut analisis ahli terbaik yang hidup dalam novel, Cara Bertahan Hidup, 3 cara, dalam judulnya merujuk pada 3 karakter utama dari novel itu sendiri. Yang pertama adalah regulator Yu Jong Hyok. Yang kedua adalah returne Yang Hayong. Dan akhirnya, yang ketiga adalah ada karakter utama lain tanda tanya. Han Suyong bertanya balik dengan terburu-buru melalui Midday Trees, terdengar agak bingung setelah mendengarkan ceritaku. Saya ingat bahwa dia tidak akan memiliki informasi seperti itu, karena dia hanya membaca hingga 100 bab atau lebih. Tapi, sekali lagi, itu akan menjadi permintaan besar untuk terus memeras satu karakter utama selama lebih dari 3.000 bab, bukan? Tapi dia masih tetap tajam secara tidak perlu. Selain semua itu, 3 protagonis, kan? Seperti yang diharapkan dari novel ini, menapaki jalan pintas yang pasti untuk novel Dom yang gagal seperti itu. Saya tidak bisa memikirkan jawaban. Karena, novel yang gagal itu telah mengacaukan realitas kita, bukan? Jadi, Tuan Kastil ini adalah MC ketiga, apakah aku benar? Ya. Seberapa pentingkah dia dalam cara bertahan hidup? Sebanyak Yu Jong Hyok. Tidak terlalu. Terlepas dari apa, yang utama akan selalu Yu Jong Hyok. Yang pasti, sebagian besar kisah yang mencakup lebih dari 3.000 bab dibuka dengan Yu Jong Hyok sebagai titik fokusnya. 2 lainnya disebut karakter utama hanya sesuai dengan deskripsi naratif yang disediakan selama cerita itu sendiri. Namun, 2 lainnya sama mengerikannya dengan Yu Jong Hyok, oke. Terutama di titik waktu saat ini, protagonis ketiga, adalah keberadaan yang jauh lebih kuat daripada Yu Jong Hyok. Tanda hubung titik. Bahkan lebih kuat dari pria itu. Saya menganggukkan kepala sambil memindai ruang meditasi kosong di sekitar kami. Disinilah Reincarnators akan melakukan penebusan dosa dan membersihkan diri mereka sendiri, sebuah kamar yang dirancang untuk menenangkan pikiran seseorang, lelah dan berjumpai dengan mengalami banyak siklus samsara. Saya bisa mendengar pembacaan kitab suci Buddha yang datang dari sana-sini, tetapi tidak bisa melihat raja dimanapun. Di mana, Raja Reinkarnator? Raja sudah bersama kita. Tapi, yang kulihat adalah para biarawan botak, sih. Kata-kata Han Suyong dimentahkan dengan jawaban tanpa emosi dari Warrior Monk. Dia ada di mana-mana, namun pada saat yang sama, dimanapun. Aku yakin kamu tidak membawa kami ke sini untuk melucu. Dia tidak berbicara kepada mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Sungguh lucu. Apakah itu caramu membicarakan topik pembicaraan berikutnya? Jawab Han Suyong, ketika sudut bibirnya melengkung ke atas. Aku diam-diam mengamati ekspresi biksu prajurit misterius ini untuk sementara waktu, sebelum membuka bibirku untuk berbicara.
Jika rajamu ada di mana-mana, maka itu berarti siapapun bisa menjadi raja, bukan? Gaiting. Unbreakable Fight yang dipegang di tanganku menjerit tajam, dan pada saat yang sama, cahaya pedang ilusi melesat ke arah jakun Adam dari Warrior Monk. Cucut. Seolah-olah dinding tak terlihat menghalangi itu, ujung bilah yang mengeluarkan energi magis yang kuat terhenti tepat di depan hidung Warrior Monk. Dia menyeringai dan berbicara. Anda telah memilih solusi yang agak provokatif. Kamu benar, siapapun bisa menjadi Buddha begitu mereka menjadi tercerahkan. Mantranya bergema di seluruh ruang itu sendiri. Suara murni mantra. Aku menarik pedangku dan mengamati Warrior Monk sekali lagi. Aura halus keluar dari seluruh tubuhnya. Irisnya sekarang berwarna putih bersih, dan di dalamnya, bayangan mandala berputar berlawanan arah jarum jam. Kemungkinan besar, biksu prajurit ini adalah salah satu inkarnasi yang tak terhitung yang dioperasikan oleh Raja Reinkarnator. Namun, kamu tidak akan bisa melanjutkan dengan skenario seperti itu selamanya. Oh, rasul tidak terbaca yang membawa beban keselamatan. Tolong, jangan berbicara seolah-olah Anda menyadari semua metode saya. Saya tidak lagi berpikir, cara bertahan hidup, sebagai novel belaka, dan saya jelas tidak melihat teman saya sebagai karakter sederhana darinya. Itu tidak berarti bahwa saya tidak akan pernah memanfaatkan informasi yang sudah saya miliki. Senang membuat kenalanmu, penjaga mandala. Meskipun tembok keempat aktif, saya masih mengalami kekuatan penindasan yang cukup besar. Status, ramah, di depan mataku bergetar lembut. Penampilan sejati dari makhluk tangguh ini perlahan-lahan terwujud di belakang Warrior Monk di mata kita yang mengamati. Di sanalah dia, penguasa lapisan kegelapan yang paling kuno yang ada. Bahkan jika itu adalah Metatron dari atau Raja Iblis dunia Iblis dengan peringkat tertinggi, tidak ada dari mereka yang bisa bertarung melawan makhluk ini di dalam pulau ini. The Empat Wall sedang menggigil alisnya yang tidak ada. Dinding yang memutuskan samsara, menunjukkan minat padamu. Cucut. Tembok tidak dapat diidentifikasi, Yang Hayong, tembok membagi baik dan jahat Metatron, dan akhirnya, dinding ketiga, penjaga mandala, adalah pemilik tembok yang memutuskan samsara. Aku mengerti bahwa itu adalah fragmen tembok final. Saya menduga bahwa Nirvana terjebak di dalamnya. Kamu benar. Dia adalah seorang anak yang bisa menjadi bodhisattva yang baik. Sayangnya, dia bertemu dengan Anda dan harus meninggalkan jalan Buddhisme saya. Yah, aku percaya bahwa orang yang dimaksud merasa puas. Di sekitar sana Han Suyong menyela pembicaraan kami. Tahan, kebetulan, apakah Anda Buddha? Buddha, petik 2. Ada banyak jenis Buddha di dunia ini, dan aku hanyalah salah satu dari mereka. Han Suyong sekarang membawa ekspresi tercengang di wajahnya. Tetapi sekali lagi, reaksinya sepenuhnya dapat dipahami, mengingat bahwa sebuah rasi bintang yang mengaku sebagai Buddha telah masuk. Buddha Nim ini membawa senyum lembut ketika dia berbicara kepada saya. Aku sudah lama menonton ceritamu, Bodhisattva sayang. Tapi, aku tidak ingat pernah menerima sponsormu sebelumnya. Ada rasi bintang yang akan mengungkapkan tatapan mereka dan memamerkan otoritas mereka, dan ada juga mereka yang keberadaannya adalah sebuah misteri. Persembahan Buddhis yang sejati bukan dalam bentuk sponsor, tetapi melalui perenungan yang sederhana namun meditatif. Kamu benar-benar bisa berdandan dengan fakta bahwa kamu telah menonton pertunjukan secara gratis. Baik-baik saja maka, apa yang kamu inginkan dariku? Petik 2. Apa yang saya inginkan? Apakah Anda percaya diri ini menginginkan sesuatu dari Anda, Bodhisattva sayang? Saya mengalihkan pandangan saya ke bel raksasa yang terletak di tengah ruang meditasi. Jiwa kecil yang terbungkus cahaya menyilaukan berada di dalam bel yang terbuat dari bahan transparan. Saya sudah tahu jiwa siapa itu. Kamu telah memutuskan untuk bereinkarnasi dengan Yu Sang Si. Meskipun aku tidak memintamu. Petik 2. Kurung siku buka kurung siku tutup. Anda telah mengundang kami di sini dan memungkinkan kami untuk pulih. Lagi, meskipun saya tidak meminta bantuan Anda. Petik 2. Itu hanyalah bagian dari jalan seseorang untuk mencapai kebudaan. Ada pelajaran yang telah saya pelajari ketika berurusan dengan Constellation sampai sekarang. Dan itu mungkin, tidak ada konstelasi di dunia ini yang tidak mengharapkan imbalan apapun ketika membantu Anda. Petik 2. Bodhisattva yang terhormat, Anda telah sampai pada kesimpulan yang agak terburu-buru. Hanya orang yang menaruh kepercayaan pada pengecualian segalanya yang bisa membedakan akhir skenario. Tanpa berkata-kata aku melotot ke Warrior Monk, sebelum menunjuk bel di tengah ruang meditasi. Saya berbicara kepada beku tersebut. Tolong jangan membatasi inkarnasi Yu Sang ke pulau ini. Dia jauh lebih berharga daripada yang bisa Anda bayangkan. Petik 2. Semua makhluk yang bereinkarnasi di pulau ini akan menjadi bagian dari pulau itu. Aku menggelengkan kepala. Seperti yang kamu katakan tadi, ada pengecualian untuk semuanya, bukan? Dia akan dapat mengambil setelah di mana Nirvana pergi. Jadikan inkarnasi Yu Sang arahat baru Anda. Petik 2. Arahat, atau pencari kebenaran, tidak dibelenggu ke Isle of Reincarnators, dan bebas berkeliaran di dunia skenario dan terus mengalami siklus reinkarnasi. Aku bersedia membuat kesepakatan denganmu ketika kamu melakukan itu. Membuat kesepakatan, kan? Apakah Anda percaya bahwa Anda tahu apa yang diinginkan diri ini?
Bukankah itu untuk menghentikan perang besar Saints and Demons? Upaya yang sia-sia, yaitu diri ini tidak memiliki kepentingan dalam dongeng yang kontradiktif seperti baik dan jahat. Bahkan ketika dongeng-dongeng kontradiktif itu akan membuat kekacauan yang tidak suci dari pulau Anda. Seolah-olah dia menemukan topik ini agak lucu, mata Warrior Monk melengkung dengan elegan. Penjaga mandala tidak berada di pihak baik maupun jahat. Jika saya menggambarkannya dengan kata-kata, maka dia adalah keberadaan yang jauh lebih dekat dengan ketiadaan. Jadi, tidak mungkin makhluk seperti itu akan menyambut otoritas baik dan jahat tumbuh lebih besar di wilayahnya. Aku akan mencoba menghentikan perang besar orang suci dan setan. Apakah kamu percaya hal seperti itu bisa dicapai dengan kekuatanmu? My Fables menjawab menggantikan saya. Great Fable, Demon Wellspring, berteriak. Raksasa Fable, obor yang menelan mitos, menggeram mengancam. Udara di sekitarnya mulai bergetar dengan tidak stabil ketika kedua Fable besar menghidupkan mesin mereka. Jika tebakan saya benar, maka Wali Mandala tidak akan bisa menolak tawaran saya. Karena dia tidak bisa mengambil bagian dalam perang besar orang suci dan setan yang akan datang, itu sebabnya. Sebagai makhluk yang bukan baik atau jahat, dia tidak punya alasan untuk memasuki perang, Anda tahu. Kurung siku buka. Apakah inkarnasi bernama Yu Sangah menjadi arahat diri ini satu-satunya keinginanmu, Bodhisattva sayang? Satu hal lagi. Sepertinya kau adalah Bodhisattva yang tamak. Izinkan nebula saya untuk memulai perang besar dari daerah yang kita sukai. Sebagai penguasa pulau, saya percaya bahwa Anda dapat mengganggu prosesnya setidaknya sebanyak itu. Petik 2. Pada saat itu, aku merasakan percepatan energi magis samar dari seluruh kuil. Itu adalah kerusuhan status, seolah ingin membuat keberadaannya diketahui oleh saya. Itu adalah status yang memiliki aura tertentu yang sama sekali tidak mengancam atau membunuh, tapi bagaimanapun, sesuatu yang aku bahkan belum bisa berharap untuk mendekatinya. Tembok keempat, sangat aktif. Dinding yang memutuskan samsara, menamparkan bibirnya. Beberapa saat kemudian, Wali Mandala mengangguk. Saya menyetujui persyaratan Anda, Bodhisattva sayang. Sayangnya, seluruh nebula Anda tidak mungkin dimulai dari daerah pilihan Anda di pulau utama. Kalau begitu, aku minta kamu untuk mengirim inkarnasi Yi Gil-yong dan Xin Yuseng setidaknya. Kemana Anda ingin mengirim mereka? Kota berikutnya. Kota berikutnya, kan, ya Tuhan, Bodhisattva sayang, mungkinkah? Jika itu adalah penjaga mandala, dia seharusnya sudah memenuhi apa yang saya rencanakan di sini sekarang. Pulau utama, Isle of Reincarnators adalah tempat dongeng dari generasi ketiga terjebak beku tepat waktu. Karena dongeng-dongeng ini memiliki spektrum variasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan generasi pertama dan kedua, titik awal Anda memainkan peran dalam Anda mendapatkan dongeng yang tak terduga. Bahkan jika yang lain tidak bisa, saya harus memastikan bahwa kedua anak itu akan mulai dari kota berikutnya. Kurung siku buka. Sebagai imbalannya, sisa temanmu akan mulai di lokasi yang dipilih sendiri ini. Dimengerti. Han Suyong berdiri di sampingku, diam-diam mengamati situasi yang sedang berlangsung sampai saat itu, mengirimku pandangan menyelidik setelah mendengar jawabanku. Hei kau, apa yang akan Anda lakukan jika biksu botak ini mengirim kami ke tempat yang aneh? Warrior Monk melihat kami berdebat sedikit dan senyum aneh tiba-tiba muncul di bibirnya. Bodhisattva sayang, diri ini benar-benar menikmati menonton ceritamu, tapi, sayangnya, fabel yang telah Anda kumpulkan sejauh ini terlalu tidak memadai untuk bersaing dengan nebula lain yang berpartisipasi dalam perang besar Saints and Demons. Mungkin dia merasa sedikit dipicu oleh kata, tidak memadai, Han Suyong mulai balas dengan cara yang snarky. Petik 2. Sepertinya kamu belum pernah mendengar berita bahwa kami telah menghancurkan beberapa waktu yang lalu. Fabel yang dikumpulkan Bodhisattva sayang memang tiada taranya, tetapi mereka belum mengalami cobaan dan kesengsaraan waktu itu sendiri. Pada saat berikutnya, tubuh Han Suyong dan saya tiba-tiba terbungkus dalam cahaya terang. Constellation, Guardian of Mandala, telah setuju dengan transfer Anda ke skenario berikutnya. Transfer ke skenario berikutnya telah dimulai. Jadi tiba-tiba, saya terkejut sedikit, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali posisi saya. Akhirnya, saya menuju ke lokasi fabel besar ketiga yang akan menyelesaikan klimaks. Kemungkinan besar, teman-teman saya yang lain berada di tengah-tengah transfer, sama seperti saya. Aku menggeser kepalaku untuk menemukan Han Suyong menatapku. Kim Dokja. Aku secara refleks mengulurkan tanganku ke arahnya dan menjawab. Lakukan yang terbaik. Saya akan mencoba menemukan Anda sesegera mungkin. Petik 2. Petik 2. Iya benar. Saat tinju Han Suyong menabrak milikku, dia benar-benar diselimuti cahaya terang. Ketika saya melihat sosoknya menghilang, saya menjadi sadar sekali lagi bahwa dia telah menjadi teman sejati saya. Seperti dulu ketika Yu Jong Hyok mengatakannya, Han Suyong telah menjadi keberadaan yang sangat diperlukan bagi saya untuk mencapai kesimpulan yang saya inginkan. Dalam perjalanan ke tempat ini, saya akhirnya berutang banyak padanya. Jadi, sudah saatnya saya membayar hutang saya. Namun, Kim Dokja saat itu tidak tahu.
Pada saat itulah layar ponsel saya mulai bercahaya cerah juga. Kata-kata dari sebuah halaman yang tidak kukenal mulai naik baris demi baris di depan mataku seolah-olah untuk pertanda masa depan yang tidak menyenangkan. Dia tidak tahu itu, pada saat Kim Dok-ja bertemu lagi. Tidak, tunggu sebentar di sini. 50 tahun telah berlalu. Apa-apaan? Finn.